Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2097 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang yang apa? Berseru kepadanya. Berseru itu selalu saya katakan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, masuk ke kamar, kunci, berdoa, dan Bapamu akan melihat dari tempat tersembunyi, akan mendengar doa yang saudara dan saya panjatkan di tempat tersembunyi, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Oh haleluya. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan dekat dengan orang yang selalu berseru, orang yang senang berdoa. Tuhan dekat. Amin. Haleluya. Ada pujian berkata, Dia hanya sejauh doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa Tuhan dekat dengan orang yang suka berdoa. Oh haleluya. Saudara, kalau saudara berkata, kok Tuhan jauh ya dari saya, itu menandakan saudara gak pernah berdoa. Saudara malas berdoa. Firman Tuhan ini jelas kok. Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Jadi kalau saudara setiap hari berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu dekat dengan saudara. Kalau Tuhan dekat dengan kita, maka kita akan melihat penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, serta berkat-berkat Tuhan bagi kita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada privilege bagi orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ada keistimewaan. Amin. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti doanya dikabulkan Tuhan. Amin. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan melihat penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mujizat-mujizat akan mereka alami. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Maha Pencipta, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh haleluya. Saudara perhatikan, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini,
Tuhan hanya berfirman. Tuhan hanya berkata dan itu terjadi. Amin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, dahsyat dalam hidup saudara. Dengan hanya berfirman, dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Maka Tuhan akan memberikan jawaban buat orang-orang yang dekat, yang suka berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Satu hari berapa kali saudara berdoa di luar doa makan? Mungkin saudara berkata, wah saya rajin berdoa Pak Pendeta. Iya, tapi hanya doa makan saudara. Tuhan mau lebih daripada itu. Ada waktu khusus untuk kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa intim kita dengan Tuhan? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Seberapa banyak kita berdoa kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, mau dimanapun, kapanpun, saudara, Tuhan dengar. Amin. Tuhan dekat. Ketika kita berdoa, Tuhan ada di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau banyak berdoa. Semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang suka berdoa. Saudara, lihat ayat 18b. Di sana dikatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya apa saudara? Artinya kita selalu konsisten dalam doa. Jangan hanya di saat kita perlu baru kita berdoa, baru kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa membawa semua pergumulan-pergumulan kita, tapi setelah kita dijawab, kita kemudian lupa dengan Tuhan. Itu kan sering terjadi. Nah, Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia berdoa, oh haleluya, kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh haleluya. Saudara, apa yang saudara inginkan? Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, artinya saudara tidak mau melakukan dosa, saudara sangat menghormati Tuhan, saudara betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara menjaga hidup saudara untuk tetap kudus. Itu artinya saudara hidup takut akan Tuhan. Apa yang saudara inginkan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan memberikan jawaban dari pergumulan, dari seruan saudara, dari doa-doa saudara selama ini. Saudara, Tuhan akan memberikan apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara kehendaki. Tuhan akan menggenapinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Karena di saat kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita doakan semua Tuhan akan jawab. Amin. Memang mungkin itu melalui proses yang panjang, tapi Tuhan akan genapi. Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan apa yang saudara kehendaki. Saya percaya kita semua punya harapan indah di kemudian hari. Kita kemudian punya cita-cita, punya harapan yang indah untuk masa depan kita. Dan saya mau bilang, apa yang kita minta, harapkan ke depan, Tuhan lakukan kepada kita. Saudara, hidup takut akan Tuhan itu akan mengantar kita kepada apa yang kita harapkan
itu akan menjadi kenyataan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidupnya nggak benar, saudara, semua harapan cita-cita saudara akan kandas. Tapi kalau saudara hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mungkin bagi orang lain ketika mereka mendengar apa yang menjadi cita-cita harapan saudara, mereka mungkin berkata, itu mustahil. Mustahil itu bisa terjadi. Itu tidak mungkin. Mungkin orang-orang di luar sana mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, bagi pandangan orang mustahil itu akan menjadi mungkin. Amin. Karena apa? Tuhan membela firman-Nya. Tuhan akan membela firman-Nya. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan membela firman Tuhan ini. Tuhan akan melakukan kehendak-kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bergumul dengan rumah tangga saudara, hubungan suami istri, yang kelihatan di masyarakat mungkin saudara biasa-biasa saja, kelihatannya bahagia, tapi kenyataannya di dalamnya saudara sedang gontok-gontokan saudara dengan suami atau istri saudara. Saudara bergumul dengan kelakuan pasangan saudara yang sudah bertahun-tahun. Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya rumah tangga saya dipulihkan? Saudara, mari bertobat dan hidup takut akan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi jawaban buat saudara. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang saudara kehendaki. Apa yang saudara mau, Tuhan akan turuti. Amin. Mungkin selama ini saudara tidak hidup takut akan Tuhan dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Masalah dalam rumah tangga terjadi sehingga saudara sadar. Kemudian saudara mencari Tuhan. Saudara bertobat, ubah hidupmu. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat apa yang saudara kehendaki. Tuhan turuti. Tuhan ikut maunya saudara. Amin. Luar biasa. Saya percaya saudara, di saat saudara hidup takut akan Tuhan, rumah tangga saudara akan dipulihkan. Suami atau istri saudara yang dulunya berkele, saudara, Tuhan akan pulihkan. Amin. Anak saudara mungkin kelihatannya sudah kehilangan arah, tapi saudara berdoa, berseru, hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan luruskan anak saudara. Tuhan yang akan beracara buat anak saudara, sehingga dia hidup dalam pertobatan, hidup ke jalan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Tuhan akan memberikan apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan. Tuhan akan berikan kepada saudara, asal saudara hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Perhatikan ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pegang janji Tuhan ini. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hukum yang paling utama dan yang terutama. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dari kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Sungguhkah saudara datang kepada Tuhan, melayani Tuhan? Sudahkah itu dengan segenap hatimu? Atau jangan-jangan saudara datang melayani, datang beribadah, tetapi hatimu sebenarnya tidak segenap saudara
karena mungkin saudara sedang bermasalah dengan seseorang, atau saudara sakit hati dengan orang. Betul, saudara datang beribadah, tetapi tidak dengan segenap hati. Tuhan mau kita melakukan dengan segenap hati, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih menduakan Tuhan, itu berarti kita tidak dengan segenap hati. Kalau kita masih memprioritaskan pekerjaan usaha kita, padahal hari itu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita lebih mengasihi uang, sehingga kita tidak pergi beribadah, tidak melayani Tuhan. Itu tandanya kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, pertanyaannya berikut, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Saudara, kita mungkin sudah berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kita. Saudara, jiwa itu berarti hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, ada pendeta bertanya kepada jemaat, kenapa minggu lalu tidak gereja? Jemaat itu berkata, oh maaf Pak Pendeta, minggu lalu hujan soalnya Pak Pendeta, rintik-rintik. Makanya tidak pergi ke gereja. Saudara, itu menandakan saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Kalau bicara dengan segenap jiwamu, berarti kita memberikan hidup kita. Bahkan kita rela mati untuk Tuhan. Tapi hanya masalah rintik-rintik, tidak datang ke gereja. Itu menandakan saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya berikut, saudara, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Saudara, perhatikan bahwa penyesat-penyesat ini itu bukan orang-orang bodoh, itu orang-orang pintar. Bahkan ada yang memang lahir di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan. Tapi kok bisa mereka menjadi orang-orang yang sesat? Karena mereka menggunakan akal pikiran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, kalau orang-orang pintar itu kan mereka pakai logika. Itu orang-orang pintar yang sebenarnya bodoh, saudara. Kalau kita hidup dalam iman Kristen, kita tidak perlu pakai logika. Kita harus menerima dengan iman. Amin. Saudara, bagaimana mau masuk logika? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mau masuk akal? Tapi kita harus menerima dengan iman. Saudara lihat, kalau mau pakai logika, itu nggak masuk akal. Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Gak ada masuk akalnya, saudara. Tapi kita menerima dengan iman. Amin. Itu salah satu contoh, saudara. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Akal kita harus dikontrol dengan iman. Kalau sudah bicara firman Tuhan, itu harus ditanggapi dengan iman. Bukan memakai akal kepintaran kita, tidak. Kita harus tunduk pada otoritas firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan menjaga saudara dan saya. Ketika kita mungkin disantet, kita nggak tahu kapan orang menyantet kita, mengirim kuasa-kuasa kegelapan kepada kita. Tapi pegang firman Tuhan ini, Tuhan akan menjaga saudara. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Tuhan yang menjaga. Tuhan akan menjaga kita 24 jam. Meyakinkan kita aman. Walaupun kita ada di situasi yang tidak aman. Tuhan yang menjaga kita. Pegang janji Tuhan ini. Amin. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu?
Kalau belum, mari saudara, ini kesempatan buat kita untuk merespon cinta Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, Tuhan dekat pada setiap orang yang bersungguh berdoa kepadanya dengan penuh kesetiaan. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan, Tuhan akan turuti maunya kita kalau kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, ini janji Tuhan. Tuhan menjaga saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin di sekeliling kita penuh ancaman, penuh bahaya. Jangan takut, Tuhan menjaga saudara dan saya, orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saat ini bergumul dan ingin didoakan, saudara bisa menghubungi tim doa di 0819130158 kali, atau ke nomor WA juga di 081337491360. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.